Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, siap-siap untuk menghadapi negara kita yang dinamis. Untuk itu, mari bacakan berita-berita yang mengedukasi rakyat Indonesia. Mantap, Bung Alfian. Lagi-lagi kita kembali di Uat dibacaan berita, tapi dalam segmen Uat ditelepon. Jadi Bung Alfian, saya ingin ngejelasin dulu sedikit ke penonton Bung Alfian, bahwa kan ada yang komentar Bung Alfian, wah Bung Alfian nggak sopan, lagi syuting sambil teleponan. Jadi teman-teman, Bung Alfian bukan sedang teleponan, tapi sedang sedang merecord suara Bung kameramen, jadi biar jelas gitu. Nah Bung Alfian, hari ini kita ada berita yang saya bertanya-tanya, tapi mungkin Bung Alfian punya jawaban. Jadi ini diberitakan oleh katadata.co.id. Ini di Instagramnya Bung Alfian. Judulnya adalah Haritanu dan keluarga kompak jadi caleg. Jadi Bung Alfian, dalam beritanya, keluarga dari pengusaha sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu, kompak mencalonkan diri menjadi calon legislatif dalam pemilu 2024. Haritanu beserta istri dan 5 anaknya maju dari berbagai daerah pemilihan dapil yang berbeda. Jadi Bung Alfian, Haritanu dari Banten 3. Istrinya DKI Jakarta 2. Anaknya ada yang di Jawa Timur 1, DKI Jakarta 3, NTT 2, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1. Nah Bung Alfian, apa respon Bung Alfian, respon awal Bung Alfian tentang berita ini Bung Alfian? Mereka akan berhadapan dengan kekalahan, insya Allah. Amin. Karena mereka berhadapan dengan kesadaran politik, identitas, kesadaran politik kaum pribumi, dan politik kaum muslim. Secara kekhawatiran, KPU yang ada ini adalah KPU yang berjalan tanpa panwas. Kalaupun ada, baru jadi katakanlah boleh dibilang tidak dalam posisi settle, tidak dalam posisi ready. Makanya kembali kepada tema yang tadi Bung kameramen sampaikan, mari diteruskan dulu silakan supaya kita nggak beralih bahasan. Nah, makanya masyarakat harus segera bergelora. Pemilihan umum telah menanti kita. Ayo semua masyarakat, pastikan nama Anda terdaftar di DPT dan Anda juga akan mendapatkan surat panggilan. Silakan Bung kameramen, mungkin ada yang mau dibicarakan lebih lanjut. Ya, Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan adalah Haritanu kan ini udah pengusaha kaya, Bung Alfian. Dia masih mau nyalek di Banten atau dimanapun lah anak-anak dan istrinya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dia cari, Bung Alfian? Dengan nyalek itu apa yang dia cari? Karena dia ingin menggenapkan peng. Kalau kata Pak Rizal Ramli kan ada peng-peng gitu. Jadi selama ini sejak zaman Orde Lama, Orde Baru awal, orang-orang Cina itu kan hanya jadi pengusaha yang menjadi peng-backup penguasa. Yeah. Dia nggak mau dikit untungnya, duitnya habis kepake buat para birokrat. Jadi dia ingin menjadi pengusaha dan penguasa gitu. Kan dengan anaknya disebar di mana-mana kan nanti dia punya itu kan, dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi apa. Jadi permainannya kalau kata orang main catur mah, ini jurus ecek-ecek sebenarnya, ketahuan kayak ontang ngumpet. Tapi kan karena dia merasa punya duit. Apalagi kan di partai beliau itu, di partai orang ini kan, di sana ada orang yang namanya Yusuf Mansur, ada yang namanya Guru Bajang, itu kan pengurus-pengurus di situ, pengurus resmi, dan sudah menampakkan diri sebagai fungsionaris partai yang satu itu, gitu Bung kameramen. Iya, jadi Bung Alfian, saya rasa malah dengan begini mereka akan sangat mudah bisa menang dong Bung Alfian. Dan Bung Alfian, dengan kalimat Bung Alfian tadi soal peng-peng, dengan mereka ingin berkuasa juga, pengusaha juga berkuasa juga gitu. Berarti kan Bung Alfian, apakah ini Ahok efek Bung Alfian? Artinya orang-orang Cina dulu yang dia mikirnya udahlah gue bisnis aja, akhirnya mereka sekarang jadi melek politik Bung Alfian. Mungkin nggak ini Ahok efek yang membuat mereka, wah gue harus punya kekuasaan nih biar gue istilahnya nggak diganggu sama pribumi ya. Gimana Bung Alfian? Ya makanya mereka terus mati-matian untuk menggerus, mengunci yang namanya politik identitas. Makanya kan saya bilang tadi Bung Kamal menjelaskan jawaban saya. Ayo kaum muslimin, kaum pribumi,
kita punya identitas. I'm Islam. Partai Islam, berkibarlah. P3 dengan gambar Ka'bahnya, bintang bulan, bulan bintang, Masumi, Partai Umat, semua kibarkan bendera kalian yang 5 itu. Dan juga yang punya bintang 9, yang juga dengan punya matahari. Ayo berkibarlah semua, agar kita bisa menegaskan identitas kita. Karena menurut hemat saya, Bung Kameramen, Ahok efek yang antum sebut tadi, itu hanya bisa dilawan dengan politik identitas yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Iya. Jadi kalimat penolakan terhadap identitas ada bentuk ketakutan mereka kalau umat Islam, kaum pribumi memiliki kesadaran kolektif. Iya, betul. Jadi mari kita kibarkan bendera politik identitas kita. Karena politik identitas tidak ada larangan secara konstitusi. Betul. Ya, nggak ada mana ada kalimat itu karena bentuk ketakutan. Iya. Nah, soal Ahok efek menurut saya nggak ngepek kalau terjadinya kegembiraan, semangat. Alhamdulillah untuk jalur Jakarta sudah dimotori oleh Kiai Haji Khalil Ridwan dengan pengajian politik Islam yang ada di Al-Azhar. Dan saya di Jawa Tengah juga sudah mengerem untuk 35 titik yang disentralkan di sebuah masjid pengajian politik setiap Jumat subuh. Dan insya Allah di pekan-pekan pertama bulan September ini akan ada pendidikan politik Islam 2024 untuk memberikan akselerasi kesadaran dan edukasi pendidikan politik buat masyarakat. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam? Kalau saya mikirnya gini, Bung Alfian. Satu sisi, mereka yang keturunan Cina, diaspora Cina, mereka sudah sangat melek politik. Sedangkan di umat Islam, mereka belum satu suara. Jadi masih kadang-kadang ada yang bilang, udahlah, kita taat aja sama ulil amri. Tapi dia tidak mau, Bung Alfian, tidak mau ikut pemilihan, katanya kafir lah, apalah. Satu sisi kita menghadapi teman-teman kita yang seperti itu, kemudian ditambah dia juga tidak suka prosesnya, tapi harus mentaati hasilnya. Ini kan aneh banget. Nanti kalau misalkan Cina itu presidennya nauzubillah, mereka mungkin juga akan bilang itu ulil amri juga, kan kita capek juga Bang. Jadi pesan Bung Alfian apa agar umat Islam melek politik dalam artian untuk kepentingan umat Islam. Silakan Bung Alfian. Ya, pertama, orang-orang Cina itu sebetulnya dalam posisi sangat was-was. Saya nyatakan dengan terbuka. Maka jangan pilih orang yang tidak akan menjaga berkibarnya sang merah putih. Jangan pilih calon-calon yang diduga kuat. Dia punya ius sanguinis, diaspora darah. Betul. Kita akan katakan itu. Yang kedua, kaum pribumi, Muslim. Tolonglah Anda realistis dan Anda jangan. Tapi ingin saya katakan, sesungguhnya jumlah mereka itu sangat kecil, Bung Kameramen. Iya. Yang sadar jauh lebih banyak. Mungkin sudah saya lihat secara pergaulan saya di seluruh Indonesia ada sekitar 60-70% yang sadar. Mungkin tapi yang sadar perlu diajak bukan hanya sadar. Sadar bergerak, lihat DPT, ingat tanggalnya, mana surat panggilannya, datang ke TPS. Jadi harus didorong terus bahwa partisipasi politik ini adalah bagian yang juga menjadi hak kita. Hak politik kita juga ada sebagai kaum mayoritas. Jadi Bung Kameramen, seluruh masyarakat Indonesia, saya Alfian Tanjung siap membersamai untuk memenangkan pribumi, memenangkan umat Islam, menjaga kedaulatan NKRI dari caplokan bintang David dan bintang merah Palu Arit PKI. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.